It's only family. Pengkhianatan dalam rumah tangga merupakan awal kehancuran dari rumah tangga itu sendiri. Apalagi pengkhianatan tersebut terjadi karena adanya orang ketiga. Mungkin itulah gambaran film yang akan kita bahas kali ini. Menceritakan tentang seorang pemuda tunawisma menemukan satu keluarga yang menerimanya sebagai keluarga dan memiliki hubungan gelap dengan orang yang telah menerimanya itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini bisa terus berkembang dan bertambah semangat membuat alur cerita film pertempuran yang lain. Inilah alur ceritanya. Dad. By the way, Mom. We got something to... Dad, you listening? Yeah, I got... Di sebuah kota kecil di New Jersey, pasangan imigran Kuba, Joe dan Betty menjalankan bisnis pasar ikan kecil-kecilan. Suatu malam yang dingin, saat Joe pulang dari pasar, ia menemukan seorang pemuda gelandangan bernama Nick tergeletak di jalanan. Merasa kasihan, Joe membawanya ke rumah untuk diberi makan dan tempat berteduh. Saat makan malam, Betty memperhatikan Nick dengan tatapan berbeda. Meski ia setia kepada Joe, ada sesuatu dalam diri Nick, yaitu muda, ketampanan, dan kesepian yang membangkitkan gairah yang telah lama hilang dalam hidupnya. You got a family? Right, thanks. Nick mulai bekerja di toko ikan milik Joe dan menjadi bagian dari keluarga kecil itu. Ia berusaha membalas kebaikan Joe dengan bekerja keras. Namun, suasana rumah mulai berubah ketika Betty semakin sering mencuri pandang ke arah Nick. Betty adalah wanita penuh gairah yang merasa hidupnya membosankan dengan Joe yang sederhana dan pekerja keras. So, sold for close to $1 million that, selling the stock. Suatu malam, saat Joe sedang sibuk di dapur, Betty masuk ke kamar Nick dengan mengenakan gaun tidur yang tipis. Ia mendekati Nick dan dengan suara berbisik bertanya, "Apakah kau merasa kesepian?" Nick yang awalnya ragu, akhirnya terbuai oleh pesona Betty. Mereka berdua pun terlibat dalam pertempuran yang sangat dahsyat, hingga Joe berhasil menancapkan alat pertempuran miliknya ke Betty. Hubungan rahasia mereka berdua pun terlihat sangat penuh gairah. Hubungan terlarang ini berlangsung selama beberapa waktu. Hingga anak Joe dan Betty, yaitu Danny, pulang ke rumah setelah sekian lama merantau. Danny yang mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres mulai mengawasi Nick dan ibunya. Suatu malam terlihat Danny memergoki mereka dalam keadaan yang mencurigakan. Dan dengan penuh amarah, Danny melabrak Nick dan mengancam akan memberitahu ayahnya. You can put it up over there. Namun sebelum hal itu terjadi, Joe sendiri mulai mencurigai istrinya. Dia merasa jika Betty semakin menjauh darinya, dan mulai memperhatikan interaksi aneh antara Betty dan Nick. Joe yang selama ini sabar dan tenang, akhirnya meledak dalam kemarahan setelah melihat Betty dan Nick berduaan secara mencurigakan di dapur. Joe menuntut penjelasan dari Betty. Pertengkaran sengit pun terjadi. Dalam amarahnya, Joe menyerang Nick. Mereka terlibat dalam perkelahian sengit di toko ikan. Danny yang juga membenci Nick, terlihat ikut terlibat dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Dalam kepanikannya terlihat Betty berusaha melindungi Nick. Tetapi situasi menjadi semakin kacau. Nick pun akhirnya mengambil keputusan, yaitu pergi meninggalkan rumah yang telah memberinya tempat berlindung. Saat dia hendak pergi, Joe secara tidak sengaja terjatuh dan kepalanya terbentur keras. Betty menjerit saat melihat suaminya tergeletak tak sadarkan diri. Joe akhirnya meninggal karena luka yang dideritanya. Betty yang hancur karena kehilangan suaminya, menyesali segala perbuatannya. Nick yang merasa bersalah pergi meninggalkan kota tanpa tujuan. Sementara itu Danny yang kehilangan ayahnya, menatap ibunya dengan penuh kebencian. Di akhir film terlihat Betty duduk sendirian di rumahnya, menangis dalam keheningan. Hatinya kosong, rumahnya terasa dingin,
dan hidupnya hancur karena keputusan yang telah dia perbuat. Film ini menunjukkan bagaimana keinginan sesaat bisa menghancurkan segalanya, meninggalkan luka yang tak tersembuhkan.